Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Paman Kicau. Kali ini Paman Kicau membuat jebakan burung. Kalau di sini ini namanya toban. Tidak tahu kalau di tempat teman-teman semua jebakan burung seperti ini apa namanya ya. Jebakan burung ini saya buat satu pintu. Satu pintu ini sebenarnya bisa dibuat 2 pintu, 1 pintu, 2 pintu, 4 pintu, 6 pintu, 8 pintu, bahkan 2 susunnya. Jadi ini saya buat 1 pintu karena bahannya juga ini sudah mulai sulit dicari. Jadi kemarin saya ini mencari bahannya itu ada di dekat pekuburan di Batu Si Tanduk, Walmas teman-teman ya. Jadi ini jebakan seperti ini sebenarnya ini bisa dibuat dari kayu bisa jika kita memiliki alat mesin bor. Terus kedua itu dari batang salak, itu juga dapat kita gunakan untuk membuat jebakan seperti ini. Jadi saya buat dari bahan seperti ini karena memang waktu kecil itu kami menggunakan bahan ini ya. Jadi saya tidak tahu namanya pohonnya ini. Jadi pohonnya ini nanti kita lihat di gambar ini ya. Pohonnya seperti ini teman-teman. Pohonnya ini saya tidak tahu pohon apa namanya. Mungkin teman-teman di daerah teman-teman ada pohon seperti ini. Nah silahkan sebutkan namanya pohon ini. Kalau di sini bahasa kampungnya itu jika di Walmas atau di Luwu ini namanya tile. Sistem kerja jebakan ini itu seperti ini. Jadi saya pasang dulu pemicunya seperti ini ya. Jadi hampir sama dengan jebakan-jebakan yang ini ya. Yang pernah kita lihat. Jadi cara pemasangannya itu seperti ini. Jadi ini pemicunya, lidi pemicunya ini seperti ini teman-teman. Terus di sini kita pasang benang. Nah, jadi di sini ada benang. Jadi ini pintunya ditahan oleh lidi ini yang kita ikat menggunakan benang. Jadi dari sini benangnya turun. Jadi ini pemicunya. Jadi ketika burung masuk menabrak menabrak benang ini atau menginjak benang ini, jadi pintunya akan tertutup secara otomatis seperti ini. Nah, maka burung akan terjebak di dalam sangkar ini. Jebakan ini sewaktu masih umur belasan tahun itu biasanya kami menggunakan untuk menjebak burung pipit. Kami gunakan menjebak burung pipit. Jadi pada saat padi itu sudah mulai berbuah, nah itu dulunya itu di daerah sini itu sangat banyak burung pipit teman, bahkan ratusan ribu itu. Jadi kerumun itu seperti lebah dulunya itu. Jadi mainan kami sewaktu masih umur belasan tahun ini ya. Nah, jadi inilah mainan kami, mainan anak kampung yang kami gunakan sewaktu umur masih kecil. Jadi, untuk cara kerjanya nanti sendiri ini kita akan buat videonya nanti cara memikat burungnya ya menggunakan jebakan ini. Jadi jika ada waktu nanti saya akan mencoba untuk memikat burung pipit, menjebak burung pipit menggunakan alat ini. Burung sendiri yang ada di dalam ini anak burung ya, tadi jatuh di pinggir jalan, kemudian didapat sama ipar saya, kemudian ini baru selesai saya buat, terus dikasihkan sama saya untuk memasukkan ini. Tapi bukan burung ini yang kita akan jebak. Jadi nanti burung ini akan saya lepas kembali teman-teman. Ini masih anakan ya. Ini kayaknya sepertinya jatuh dari sarang ini. Dia masih anakan ini. Jadi nanti akan saya lepas kembali burung ini, mudah-mudahan bisa terbang ya. Mudah-mudahan bisa terbang dan hidup kembali. Karena target kita adalah burung pipit. Jebakan ini juga bisa digunakan untuk menjebak burung-burung
diameter, tapi jangan burung yang terlalu besar ya, karena bahan daripada jebakan ini kan sangat ringan. Jika untuk menjebak burung-burung yang besar sebaiknya digunakan dari kayu, dan sistem kerjanya, sistem perangkapnya bisa dibuat seperti ini. Jadi mainan sewaktu kecil itu sebenarnya bisa kita upgrade menjadi suatu suatu kreatif ketika kita sudah berumur dewasa. Karena sekarang ini kita sangat prihatin ya melihat anak-anak sekarang itu mainannya sudah berbeda dengan zaman ketika saya masih kecil dulu. Kalau sekarang itu mainan seperti ini sudah tidak ada. Jadi kebanyakan sekarang itu anak-anak bermain handphone, jadi sibuk dengan handphonenya masing-masing. Saya buat mainan seperti ini, semoga banyak yang melihat dan mengingat kembali masa lalu kecil kita dulu. Jadi inilah mainan-mainan kami waktu masih kecil, waktu masih umur 21 tahun, yang menurut kami itu ini sudah sangat istimewa pada zaman itu. Nah, terus kita akan lihat cara pembuatannya seperti apa ya, karena ini sangat mudah teman-teman, cukup simpel dan sangat mudah ya. Jadi tadi saya pada saat membuat ini tuh sekitar 1 jam ini sudah selesai satu pintu. Sebenarnya tadi saya membuat 2 pintu karena bahan yang sudah begitu sulit untuk saya dapatkan. Jadi saya buat seadanya saja. Jadi yang bisa saya buat itu cuma 1 pintu ya, karena bahannya juga sudah sulit untuk didapatkan. Oke, kita lihat cara pembuatannya seperti ini. Sebelum kita lihat caranya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Paman Kicau. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terkait dunia burung, dunia jebak, dan semuanya teman-teman. Oke, kita langsung simak video cara pembuatan jebakan ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita untuk bisa lebih kreatif lagi. Oke teman-teman, langkah yang kita ambil yaitu kita ambil 4 batang ya, kita potong sama panjang, kemudian kita lubang. Jadi lubangnya ini jika bisa diukur agar sama persis ya, jadi dia rata, kalau bisa menggunakan mal. Ini sudah kita lubang sama persis seperti ini teman-teman. Ini adalah langkah awal. Setelah itu kita rakit seperti ini. Jadi kita jadikan satu lubang yang kita buat tadi. Jadi kita rakit cukup mudah seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini, tinggal kita paku untuk kita rakit. Jadi batangnya itu ada 6, tinggal kita paku. Nah, ini pakunya menggunakan lidi teman-teman ya. Jadi kita paku masih menggunakan lidi. Rangka sudah jadi teman-temannya. Sudah seperti ini, rangkanya sudah kita paku menggunakan lidi. Hasilnya seperti ini. Sebelum kita memasang ruji, kita tambahi sedikit aksesoris dulu agar lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih rapi. Nah, seperti ini. Jadi nanti pada saat rujinya kita tusuk ke bawah itu, jadi sudah ada penopangnya di tengah seperti itu teman-teman. Oke, aksesoris sudah kita pasang dan hasilnya seperti ini. Jadi kita tinggal
memasang ruji. Kita tinggal pasang rujinya ya, baru alat ini bisa kita gunakan. Di sini saya menggunakan ruji dari sapu lidi agar lebih cepat ya, karena ini sudah bersih, jadi saya ambil praktisnya saja. Oke, pemasangan ruji sudah selesai. Kita lanjut ke pembuatan pintu. Pembuatan pintu cukup mudah dan simpel juga teman-teman. Sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Sudah siap untuk digunakan menjebak burung pipit. Oke teman-teman, demikian video dari saya, dari Paman Kicau. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Paman Kicau, di share. Semoga video ini bermanfaat dan mengingatkan kita di masa kecil dulu. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paman Kicau.